Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz zihab. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa balagha rasulul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tukang son ehonnya matiin, lain kori triple naik, bass up, volume matiin. Kurang pakai suara hati aja biar lebih ngena. Para jamaah rahimakumullah, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga saat ini kita masih banyak diberikan kenikmatan yang tidak mungkin kita semua bisa menghitung satu persatunya. Entah itu nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman wal Islam, terutama nikmat yang paling agung di antara yang paling agung apa Pak? Bu, aya keneh kernaon di dia ayang nela ABG punya siapa sih Bu? Saya sendiri gak kenal itu siapa penceramah. Luar biasa ya, panitianya anak muda. Ustadz lagi dimudahin, luar biasa. Hidup anak muda, hidup barangnya anak muda. Santai ya Pak, ya masih lama subuh yang lama. Mana tadi nikmat yang paling agung? Setelah kita diberikan nikmat imanul Islam, tiada lain dan tidak bukan nikmat yang paling agung adalah diutusnya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada ada rahmat yang lebih agung kecuali didatangkannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, kalau enggak diutus Kangjeng Nabi, mungkin jadi apa kita sekarang? Ya, terutama kaum wanita. Sebelum Kangjeng Nabi diutus, setiap yang hamil lahirin anak perempuan pasti dibunuh. Rasain Pak, coba kalau nggak ada perempuan, apa jadinya kita sekarang? Loh, ayah orang garuk contoh. Bagaimana rasanya Pak? Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hidup padono. Hidup barang napadono. Salawat tering salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan kita Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarga, sahabat serta kepada para pengikutnya
Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini yang sangat dan sangat pengen diakui sebagai umatnya dan sangat mengharapkan nanti di yaumil kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, penghormatan belum tadi ya, saking semangatnya ya. Yang saya hormati para alimil ulama, para asatidah, terusus dan istimewa kesepuhan kita, Akanda Ustadz Nur Khalik yang sering kita sebut dengan bahasa kerennya nano-nano. Kita doakan bersama mudah-mudahan beliau ini selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan hidupnya, dipanjangkan yuswanya, ditambah-tambah berkah milik rizkinya, ditambah-tambah anak istrinya. Sabaraha sampai nanti. Saya nggak mau nengok ke sebelah sana. Ya yang bagus-bagus doain. Satu juga cukup ya. Alhamdulillah satu di sini, katanya satu di Karawang, satu di Bekasi. Modus padahal mah ngirim-ngirim jauh modus. Juga yang saya hormati, yang saya ta'zimi, yang tadi sudah melantunkan suara indah dan merdunya sampai menggetarkan hati dan jiwa kita. Getar enggak Pak tadi Pak? Ada suara kori kita. Luar biasa ya. Pengen punya anak keturunan kayak gitu. Pengen suruh ngaji tuh. Pengen doang ngaji kagak. Sekolah bidak-budak ngaji henteu. Tapi pengen punya anak kori ngimpi ya. Ya, Al Mukarram Al Ustadz Usman dari Tiga Raksa Tangerang yang alhamdulillah sudah hadir mengisi acara memeriahkan Maulid ini di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan ilmunya makin berkah ya, hidupnya juga dan yuswanya makin berkah, diberikan keturunan-keturunan soleh dan soleha. Juga yang saya hormati aparatur pemerintah sipil maupun militer, PRTU-nya. Aduh. Ayo wakilna. Babaskeun ulah. Kita doakan semoga bapak-bapak kita, pemimpin kepala kita di lingkungan Cendana ini diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dijadikan pemimpin yang amanah ya. Ya, kita belakangan ini negara kita sangat dibikin resah ya dengan pemimpin-pemimpin yang mungkin tidak merhatikan rakyatnya sampai terjadi hal-hal. Mudah-mudahan minimal di Cendana maka kagak. Ini suara khodam apa soundnya berubah ini? Kita doakan ya semoga beliau-beliau walaupun Pak RT Sulaiman yang belum bisa hadir, tadi di WA katanya nyampe Cirebon ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau diselamatkan dalam perjalanannya ya. Bisa sampai dengan rumah selamat, anak istrinya menunggu di rumah. Kita doakan Pak, kepala itu sangat pusing. Yang pusing itu kaki apa kepala ya. Kepala mani hadir pasti omongin. Itulah risiko jadi kepala. Kaki sakit, kepala ikut pusing. Tangan kesemutan, kepala pusing. Barang gak bangun-bangun, makin pusing. Kantong garing, kepala pusing ya. Itulah jadi kepala. Di dunia memegang amanah, di akhirat bertanggung jawab atas yang dipimpin. Mana kepala? Bukan hanya RT, ini di hadapan saya ini juga kepala-kepala. Lingkup kecil kepala rumah tangga. Siap-siap Pak mempertanggungjawabkan apa yang kita pimpin. Nanti di akhirat
tidak ada sesuatu yang sekecil apapun lepas dari perhisaban. Tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga terhadap anak dan istri, ya. Ku angpusikum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Gimana cara jaganya? Ajak ibadah, jauhi maksiat. Ya, tuh kita doakan semoga pemimpin kita tadi jadi pemimpin yang amanah. Selanjutnya yang saya hormati para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku semua, tim remaji, tim hadroh, MC, semuanya kum yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua dapat kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, niat mengagungkan kelahiran Kanjeng Nabi, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berkahkan rizki kita, Allah hilangkan seluruh kesusahan kita, Allah bayar lunaskan semua hutang-hutang kita. Punya hutang Pak? Mau amalan cepet lunas? Ih jangan geus nyaho. Oh lah bayar. Oh mau ribet tas ke. Putus 3 dibayar kakak tunggal lunas. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ini alhamdulillah perdana di Cendana acara dipimpin sama remaja. Nih kalau udah ada semua ulamanya ada pemimpinnya walaupun yang mewakilkan ada, pemuda-pemudinya hadir, ibu-ibunya hadir. Kalau semuanya udah kompak, insya Allah ya kampung kita ini akan menjadi berkah ya. Nggak bakal bisa kalau jalan satu. Contoh nyari tangan ada 5 jari, bisa nggak megang gelas nih pakai 1 jari? Gak mungkin. Kekuatan akan hadir ketika 5 komponen ini berkumpul. Kata almarhum Kiai Zainuddin MZ mengibaratkan jempol itu katanya ibarat siapa? Pemerintah. Ketika pemerintah udah oke, pasti semuanya oke. Telunjuk, siapa telunjuk? Nih para dermawan, orang-orang yang punya kelebihan harta. Jari tengah, siapa ini yang suka gini? Ya, jari tengah diibaratkan adalah ulama. Kalau dalam hal negara TNI, netral, dia ada di tengah. Dia pakai sweet nggak bisa, ya, nggak bisa. Jari manis, siapakah jari manis ini? Inilah para pemudi, ya. Nah ini udah hadir, tahun ini sudah dimulai dimunculkan jari manis nih. Karena yang manis-manis ini pasti yang muda. Nggak mungkin depan saya ini percis nih manis. Ini mah manisnya udah kebangetan, timbullah pahit. Manis, ya. Itulah pemuda. Harus semangat wahai para pemuda, ya. Salawat luar biasa ini seminggu kemarin sampai jam 2 ini mempersiapkan acara ini. Ngedukung gak Pak Ibu? Dukung, harus kita dukung. Inilah generasi penerus kita ya. Karena yang tua-tua udah mulai loyo, naikin yang muda, tenaganya masih kencang, pemikirannya masih jernih ya. Enggak keganggu Bang Emo, enggak keganggu kreditan motor, enggak keganggu kreditan mobil rumah, masih bersih. Ya, makanya sampai bersihnya muka saya kinclong. Tuh, udah aslinya nih banyak jerawat. Kelingking, siapa kelingking? Ini perempuan.
Kecil emang di antara yang lain, perempuan, tapi mematikan. Pemerintah gagah berkuasa, kalau pakai sulit sama ini menang kalah. Senajan badannya gede, tapi kalau udah dihadepin sama perempuan, ya walaupun ini gede, pakai suit sama perempuan, kan? Perempuan suit sama ini, yang punya duit, bisa bahaya Pak MJ tuh. Nah, tuh harus 5 komponen ini bersatu untuk membangun, ya, mensejahterakan lingkungan, ya. Nah, pemuda, ingat kemarin kita baru saja memeriahkan kemerdekaan negara kita. Ngilas balik, Bung Karno ingin mengguncang dunia, nggak perlu aki. Siapa yang perlukan sama Bung Karno? Pemuda, ya. Maka pemuda harus punya semangat, jiwa dikeluarin, ya. Jangan sampai jadi pemuda yang loyo. Cukup yang udah tua aja yang loyo mah. Kalau masih muda udah loyo, atau gimana nanti tuanya, ya. Pemuda, bahkan dalam suatu hadis Kangjeng Nabi menyatakan ada 7 golongan nanti di padang mahsyar di yaumul kiamah, yang mana pada saat tersebut setiap golongan tidak akan diberikan naungan. Ingat Pak, di padang mahsyar sekarang panas dingin, kalau siang panas luar biasa. Nanti matahari ada 9, gimana panasnya. Nah, salah satu golongan, ada 7 golongan, salah satu diantaranya adalah pemuda yang akan diberikan naungan sama Gusti Allah di padang mahsyar. Ketika yang lain mencari tempat berteduh, gak dapat, pemuda mah dikasih. Cuman pemuda yang mana? Pemuda yang dalam masa pemudanya itu dipakai untuk hal kebaikan. Nah, ini alhamdulillah sekarang gerak pemuda melaksanakan Maulid Nabi ini adalah satu jalan untuk menunjukkan kalian bahwa kalian termasuk golongan pemuda-pemuda yang sangat direstui dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup pemuda. Hidup. Menang pesenan saya mah Pak. Suruh nyemangatin pemuda. Terus atuh can ge mulai sampai jam beraha pagi, jojong bae orang balik lah. Jamaah rahimakumullah, apa sih kita sekarang ini gunanya ngadain maulid yang dari tahun ke tahun, dari dulu nyampe sekarang selalu jadi problematika khususnya di Indonesia. Sebagian golongan tidak mau merayakan, bahkan menghina. Sebagian sangat bersemangat mengadakan maulid. Ya. Itu udah urusan masing-masing. Ya, beramal masing-masing, dah gak usah saling usik. Mau melaksanakan syukur, gak mau pun ya jangan mengganggu, ya. Jadi masing-masing. Nah, terus ngapain nih yang mengadakan maulid? Kan katanya Kangjeng Nabi nggak ngadain maulidnya. Maulid itu bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya hari kelahiran. Nah, Kangjeng Nabi puasa hari Senin. Ditanya sama sahabat, kenapa Kangjeng Nabi puasa hari Senin? Dan jawabannya, karena hari Senin adalah hari saya dilahirkan. Kangjeng Nabi nggak ngomong merayakan, tapi dia beribadah dari Senin karena mengakui itu hari kelahirannya. Kalau dibilangin nama yang anti maulid nggak percaya, silahkan. Ya. Terus sahabat, terus tabiin, ada kalau kita mau ngaji mah mau dibuka, ya. Bahkan Imam Hasan Al Basri, ulama tabiin itu
Zaman Kangjeng Nabi, Kangjeng Wabi wafat, zaman sahabat, sahabat selesai, zaman tabi'in. Kalau ukuran kita mah kakek, orang tua, cucu. Nah, Imam Hasan Basri berkata, kalau saya punya harta emas segede gunung Uhud, yakin akan saya tasorufkan untuk pembacaan maulid Nabi. Imam Hasan Basri. Imam Zunaidi Al-Baghdadi, ya, barang siapa yang mengagungkan Kangjeng Nabi, maka dia adalah orang yang bahagia dengan membawa iman. Imam Ma'ruf Al-Qurhi, barang siapa yang mengumpulkan tetangga ikhwan, terus memberikan makan, memakai wewangian, memakai pakaian bagus, tujuannya li'azami maulid, untuk mengagungkan maulid Nabi, maka nanti dia akan dikumpulkan dengan golongan para nabiin di barisan paling depan nanti di padang mahsyar. Tuh, kalau mau nanyain masalah dalil-dalil dari sahabat, dari ulama, ya. Tapi tadi kalaupun orang kalau nggak percaya mah nggak percaya aja. Katanya cinta sama Kangjeng Nabi. Cinta enggak? Bu? Cinta Kangjeng Nabi? Pak? Cinta Kangjeng Nabi? Enggak. Pak, cinta enggak sama anak? Bu, cinta sama anak? Cinta. Terus anaknya lahir bahagia enggak? Terus tahun depan ketemu hari lahirnya bahagia enggak? Ada yang sampai ngerayain. Itu bukti cinta. Kita bahagia dibeli keturunan. Nah, salah satunya ini dalil cinta kita menunjukkan sama Kangjeng Nabi. Kita enggak tahu Kangjeng Nabi kayak gimana, ya. Ini dianggap oleh Nabi, umatku adalah orang yang sangat besar imannya, adalah tidak melihatku, tidak menghadiriku, tapi imannya kuat, percaya dan yakin terhadap Nabi. Kalau nggak diadain kayak gini, apa pernah pengajian ngomongin Nabi? Ngaji palingin fikih, wudu, cebok. Nah, generasi penerus kalau tidak ada perayaan seperti ini menceritakan tentang kisah-kisah para nabi, mana tahu, mana mungkin orang bisa cinta kalau nggak kenal. Disinilah momen ulama mengadakan maulid supaya kita makin dekat, makin kenal dan makin cinta sama Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Islam pernah kalah sama kerajaan Romawi. Nah, itu dalil yang dianggap pertama maulid diadakan sama kaum yang tidak percaya maulid. Itu kan diadakan ketika umat Islam dulu pecah, akhirnya kalah dengan kaum Nasrani dan Yahudi. Ada suatu imam perang besar mengadakan maulid Nabi. Disitulah umat Islam kembali bersatu, akhirnya bisa kembali direbut kejayaan Islam. Titik mula kembali kejayaan Islam diadakannya maulid Nabi. Terus tadi mah semangat kenceng, ngantuk Pak. Terus Kangjeng Nabi ketika dilahirkan, Kangjeng Nabi itu adalah manusia yang berbeda dengan kita. Ketika Kangjeng Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya Siti Aminah. Bu, jauh amat ibu ditunya. Biasanya orang ceramah depan ibu, mampu ngebako kabeh. Manas-manas. Bu, saya mau nanya. Ibu waktu ngandung rasanya gimana, Bu? Wih, jawab. Oh, hamil. Sakit. Yang ditanya ibu-ibu, waktu ngandung anaknya rasanya gimana, Bu? Berat ya? Masyakot, payah.
apalagi bulan-bulan pertama makan apa aja nggak enak. Paling yang enak tuh ketek suami katanya. Ada yang ngidam kayak gitu. Jadi manusia rata-rata umumnya ketika dalam kandungan menyusahkan ibu. Tapi enggak dengan Kangjeng Nabi. Siti Aminah mengandung Nabi tidak merasakan yang dirasakan para ibu-ibu pada umumnya. Jadi nggak ngerasain berat, nggak ngerasain sakitnya ditendang, ya. Belum lagi udah berat ibu mah, malamnya ditendangin sama bapaknya. Benernya, tuh Kangjeng Nabi mah dalam kandungan tidak membuat masyakot, tidak membuat payah Siti Aminah. Terus mukjizat kedua, ketika Kangjeng Nabi dilahirkan, waktu ngelahiran gimana Bu rasanya ngelahirin Bu? Bu, gimana rasanya ngelahirin Bu? Sakit? Pak gimana waktu bikinnya enak nggak Pak? Pak Dono deh. Coba kayak geser diuk na yuk. Rada ka dia. Kangjeng Nabi waktu dilahirkan, Ibunda Siti Aminah gak ngerasain sedikit pun sakit. Gak ngerasain sakit. Kangjeng Nabi lahir gak melalui alat perempuan. Kangjeng Nabi dilahirkan di antara puser sama lubang, berarti di tengah. Nah sekarang tuh dipakai seperti itulah. Kangjeng Nabi dilahirkan tidak melalui kemaluan, tapi dibedah. Siapa yang ngebedahnya? Malaikat Jibril dan Mikail yang ngebedah. Jadi ketika lahir Siti Aminah juga nggak ngerasa. Tapi ibu disesar sakit nggak Bu? Yang udah ngerasain sesar? Luar biasa. Kagak. Kangjeng Nabi mah nggak bikin sakit seorang ibu. Mujizat ketiga, ketika lahir keluar. Kalau kita lahir ngapain Pak? Kalau bayi lahir nangis. Tapi tidak dengan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi begitu keluar dari perut Siti Aminah langsung sujud. Apa yang diucapkan Kangjeng Nabi? Begitu lahir ke alam dunia, beliau langsung sujud. Ummati. Masih bayi baru lahir langsung ngomongin umat. Itulah manusia yang luar biasa Kangjeng Nabi Muhammad. Maka terlalu sayang kalau kita tidak sampai mencintai Kangjeng Nabi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kata Kangjeng Nabi, tidak sempurna iman kalian apabila cinta terhadapku di bawah cinta kalian terhadap diri kalian. Cinta terhadapku masih di bawah cinta sama anak, cinta sama harta, cinta sama istri. Maka posisi cinta kita terhadap Nabi harus melebihi dari cinta terhadap apapun. Kalau ngomongin masalah cinta, balik ke anak muda nih. Pemuda, bapak-bapak mah cintanya udah semu. Ada yang punya cinta? Huh? You know is love? Yes, understand. Apa itu cinta? Huh? The love is crazy. Kata Imam As-Sibli, al-mahabbatu syakarun. Cinta itu memabukkan. Cinta itu bikin gila. Kalau tadi juga ngobrolin cinta tuh di sono sama Pak Ustadz Usman. Jadi kalau udah ngomongin cinta, udah di luar nalar. Karena cinta itu
gila. Cinta sama Kangjeng Nabi harus melebihi dari yang lain. Kalau udah ngomong cinta, saya dulu ini juara matematika terus Pak, lain sombong, curhat. Nilai matematika tuh 9 terus. Ketika saya kenal istri saya jadi nggak bisa ngitung. Tahu tuh Bu, kenapa kali? Hitung-hitungan saya jadi bingung. Kenapa? Karena semakin bertemu dia, cinta saya terus bertambah. Dan pada akhirnya saya lupa untuk berhitung. Saking besarnya menurut saya. Coba saya tanya, 1 tambah 1, tak punya cinta. Nah, ayah guru matematika. Pak, 1 tambah 1, 2. Kata guru matematika. Tapi kalau orang sudah dimabuk dengan cinta, 1 tambah 1 sudah tidak lagi 2. Karena gila. 1 tambah 1 jadi 7. Tanyain guru matematika, di mana rumusnya tuh? Karena ketika cinta sudah melekat, 1 tambah 1 kok bisa jadi 7? Ketika saya dan kamu bersatu itu akan menjadi satu tujuan, bukan untuk menduakan. Makin ngaco. Diam. Terus. Nah, kalau kita cinta sama Kangjeng Nabi, ya, selain merayakan Maulid ini sebagai tujuan kita nyari ilmu, ya. Emang bagaimana caranya? Ulama mengatakan kalau kita pengen merayakan Maulid Nabi bisa dengan berbagai cara. Salah satunya baca Quran, niatin Maulid, jadi pahala Maulid. Ustadz, boro-boro baca Quran deh. Melihat huruf Arab aja udah saya mau. Mata jadi rabun. Kalau nggak bisa baca Quran, ya. Kalau nggak bisa baca Quran, baca kisah Nabi. Niatin Maulid. Nggak bisa juga, ya. Bagaimana caranya? Bersedekah. Bersedekah di bulan Maulid, niatin merayakan Kangjeng Maulid Nabi. Jadi itu udah dianggap Maulid. Punya nasi sepiring, panggil tetangga, apa ini? Saya muludan. Kasih tetangga, ini saya ngerayain Maulid. Kata yang kasih, atuh masa sepiring doang? Jadi walaupun sepiring. Nah, rayain Kangjeng Nabi. Jalankan sunah-sunahnya, minimal yang paling kecil, yang paling ringan, tapi kayaknya jarang dijalanin. Sunah Nabi, contohnya minum air. Minum air, ada caranya supaya dapat sunnah, kepraktekan ya. Aus, praktek. Panas. Kalau Kangjeng Nabi minum itu bismillah, minum. Nah, tuh seteguk itu sunnah. Ulangi. Contoh itu perlu berulang-ulang. Kalau sekali takut salah kaprah. Tuh yang sono nggak kelihatan Bu. Ini tahu apa ini Bu? Gelas. Minum jangan berdiri. Sunnah Nabi itu ada manfaat, ada khasiat. Ketika kita minum sambil berdiri, ya, air yang masuk nggak disaring lagi langsung ke ginjal, nanti efeknya ginjalnya yang rusak. Tuh. Maka minum sambil duduk, pegang, baca bismillah.
Tuh, itu sunnah seteguk. Kalau kita minum teguk-teguk apalagi sambil napas di sini ya. Awas. Jadi penyakit. Minum gok sambil napas. Ini air kena namanya kalau kita napas itu apa keluar? Masuk oksigen, keluar karbon dioksida. Tuh. Masuk bersatu dengan air, masuk ke dalam tubuh kita. Ini jadi penyakit. Maka kalau minum jangan sambil napas, ya. Pak Ustadz nggak puas, katanya kalau minum satu bisa, kalau nggak sekali teguk bisa, tapi jangan napas. Yang penting jangan napas, karena nanti ketika kita napas dalam air, nah karbon dioksida menyatu dengan kandungan air akan menjadi penyakit, ya. Timbul asam urat, timbul kolesterol, penyakit dari air. Kalau udah minum, apalagi malam hari kayak gini, ini bejana ataupun ember, semua yang ada air harus ditutup. Nggak punya tutupnya. Waduh, atau kembung Pak, suruh minum baik. Tutup minimal sebatang lidi. Ketika tempat air terbuka malam hari, itu nanti diminum jin. Jin itu biasanya adanya di pojok-pojok. Langsung ke pojok. Ya, jadi biasakan kalau malam hari ember bak yang ada airnya tutup. Mandi terbuka, kita mandi pagi, berarti bekas mandi jin. Gak kelihatan sama kita. Pantesan sebul terus ibadah. Ya, mandinya bekas air jin, minumnya bekas jin. Tutup air makanan ya, terutama air. Tutup kalau malam hari, jangan sampai di dalam rumah itu kondisi terbuka. Nah, jadi tadi kalau balik lagi, bagaimana cara merayakan Maulid? Kan kalau ngadain gini nih gede, bisa kita sendiri. Sodakoh lah yang paling ringan. Luar biasa sodakoh Pak. As-sodakoh tutarudul bala wa tutawilul umur. Sodakoh itu bisa mentolak bala, bahkan bisa memanjangkan umur. Maksudnya keberkahan umurnya nanti bertambah. Ada satu kisah kalau ngomongin sodakoh. Tadi menolak bahaya, memanjangkan umur. Jadi ada kisah pada zaman Kangjeng Nabi Sulaiman. Kenal Pak Nabi Sulaiman? Kenal? Di mana kenalnya? Eta mah RT. Sulaiman selamat. Nabi Sulaiman, dia pada masa itu, Nabi Sulaiman itu Nabi, ya Rasul, ya Raja. Nabi Sulaiman itu mukjizatnya bisa ngomong sama hewan, bisa ngomong sama setan, jin, angin, semuanya. Itu mukjizat Kangjeng Nabi Sulaiman. Pengen kayak Nabi Sulaiman? Pengen. Nabi Sulaiman istrinya berapa Pak? Berapa Nabi Sulaiman istrinya? Dalam kitab Tafsir Munir dijelaskan istri Kangjeng Nabi Sulaiman itu ada 1000. Mau? 300 dari bangsa wanita merdeka, 700 dari hamba sahaya, abid amat bahasa di kitab mah. Dalam satu malam Kangjeng Nabi bisa main sama 100 istri. Pengen? Wow.
Iya dibae. Tenar malam ini Pak Donono. Itu Nabi Sulaiman yang mau diceritain di kaumnya. Jadi ada sepasang suami istri yang hidupnya sangat kekurangan. Yang mana seorang laki-laki sebut namanya Pak Dono lah. Tapi punya istri, akur tanya. Waduh, harus Pak Dedi. Tiap hari ngerokok, ngopi, beleduk-beluk, kerja kagak. Dia punya pohon mangga depan rumahnya. Nah, di pohon mangganya tersebut ada sarang burung merpati. Kata istrinya, Kang Dede. Mereka mana Kang Dede ya jenengan? Kang Dede, tuh di atas pohon mangga ada sarang burung. Coba sih ambilin, itu kayaknya lagi ada anaknya. Ambil anaknya burung buat makan kita sama anak kita hari ini. Naik Mang Dedi. Bucep. Diambillah anak burung merpati. Digoreng. Si burung merpati terbang menemui Nabi Sulaiman. Ya Rasulullah, ya Malik. Ya Malik. Ya Raja. Laporan kan tadi Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang. Ada apa? Woi, itu manusia tuh, namanya si Dedi. Anak saya digoreng. Oh, ya ntar dipanggil. Dipanggillah Dedi. Dedi. Datanglah menghadap Dedi. Ya Raja, ya Sulaiman, ya Rasulullah, kenapa? Kamu benar ngambil anak burung merpati? Betul. Kamu goreng? Betul. Awas kamu, kalau sampai kamu ngelakuin lagi, saya penggal kepala kamu. Kata Nabi Sulaiman. Oh iya benar. Ya saya nggak bakal melakukan lagi abadan. Selamanya saya nggak bakal ngelakuin itu lagi. Tuh burungnya induknya ke sini laporan. Ya Raja, saya nggak bakal ngelakuin lagi. Pulanglah. Biasanya burung itu beranak dua kan, baru diambil satu. Besoknya lagi nongkrong depan rumah, istrinya ngomong lagi, Kang Dede, coba ambil lagi tuh anaknya, ada satu lagi. Apa jawaban Kang Dede? Neng, kemarin dipanggil sama Nabi Sulaiman, dimarah-marahin. Kalau Kang Dede ngambil burung lagi, saya mau dipenggal. Apa jawaban istri? Coba kalau istri bapak dipinta duit nyap-nyap itu. Si Sulaiman, dia mikirin manuk apa mikirin kita? Dia itu mikirinnya kerajaannya doang. Istri kalau udah ngomong. Kelihatan nih muka-mukanya tuh. Kalau berhadapan dengan istri di rumah. Tuh kan, pemimpin mah kalah sama wanita. Raja juga nggak dianggap. Ya. Tapi kalau dikasih duit, langsung. Akhirnya tetap kalah si Dedi tadi sama istrinya. Mau gak mau daripada dipenggal Sulaiman, saya lebih takut sama istri saya yang garang di rumah. Naiklah, diambillah si burung merpati tadi. Pasti si burung tadi laporan lagi. Ya Raja, habis anak saya dua-duanya digoreng sama Kang Dedi. Tuh pelakunya seserian di luar. Apa yang dilakukan Nabi Sulaiman? Woi para rakyatku, woi setan. Loba setan. Kang Nabi Sulaiman ngumpul manggil setan yang ada di timur dan di barat. 2 orang setan dipanggil. Siap. Ada apa Raja? Tuh ada namanya di kampung itu namanya Mang Dedi. Dia udah 2 kali udah saya larang, udah saya ancam mau dipenggal.
Jangan sampai ngambil anak burung, burungnya marah laporan ke sini. Sekarang kamu berdua tungguin tuh pohon mangga dia. Kalau sampai si Dedi ngambil burung lagi, kamu cincang-cincang. Tugasnya bukan algojo lagi, langsung setan. Dapat seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, burung bertelur dan beranak lagi. Keluar lagi istrinya Mang Dedi. Akang Dedi, ini pohon mangganya udah ada setannya. Nah, apa Neng? Tuh burung udah anakan lagi. Gurih-gurihnya ya rasanya, udah ambil lagi goreng. Naiklah Kang Dedi. Apa yang terjadi? Pohon mangga ditungguin 2 setan kok orang. Ada 2 setan nungguin pohon mangga yang ditugaskan sama Kangjeng Nabi Sulaiman untuk menjaga burung dari kelakusan Kang Dedi. Begitu mau manjat, plak, datang pengemis. Assalamualaikum. Mang Dedi ngeliat, manggil ke istrinya, Neng, iya Kang Dedi, tuh ada pengemis, kasih apa tah? Boro-boro ngasih, beras kagak ada, gas habis, minyak habis. Turun, nggak jadi naik. Ternyata lagi ngopi sama goreng pisang. Itu pisangnya patahin 2. Dikasih pengemis. Mang, ini punyanya ini doang. Sepotong goreng pisang. Dikasih, dia bersedekah dengan sepotong goreng pisang. Pengemis pergi udah dikasih goreng pisang. Kang Dedi naik. Begitu naik, dapat nggak burungnya? Hah? Dapat? Bener. Burungnya dapat. Lah kemana si setan 2? Burung diambil, induk burung lapor lagi sama Kangjeng Nabi Sulaiman. Raja, gimana ini Mang Dedi, ilmu apa sih lolos terus? Murkalah Nabi Sulaiman, dipanggillah 2 orang setan tadi. Woi setan! Ya siap Raja. Kamu berdua ngelawan sama saya, kata Nabi Sulaiman. Kamu membangkang. Kenapa Raja? Itu si Dedi kok ngambil burung lagi, kan saya suruh tungguin. Oh gini Raja, tadinya si Dedi tuh mau manjat. Baru mau manjat ada pengemis, diceritain sama setan. Tiba-tiba Mang Dedi itu ngasih sepotong goreng pisang. Begitu goreng pisang dimakan sama si pengemis, Allah mengutus 2 orang malaikat. Yang satu megangin saya dicekek. Yang satunya teman saya dilemparin ke timur, teman saya dilemparin ke barat. Akhirnya Kang Dedi selamat gara-gara sepotong goreng pisang. Tuh, harusnya tewas sama si setan Kang Dedi. Gara-gara sedekah sepotong pisang. Nah, jadi selamat itu bukti janji Allah, siapa yang mau bersedekah akan tertolak bala dan dipanjangkan umur. Jadi ayolah kita bersedekah. Mau bersedekah? Niatin kalau mau bersedekah. Sekarang ada titipan dari pemuda-pemudi katanya mau keliling. Nah yang punya di kantongnya ada receh-receh, umpetin dulu kalau bisa yang gede. Lebih baik sedekah gede ikhlas daripada kecil nggak ikhlas. Ya, jadi panitia ini panitia baru dibentuk, belum punya modal. Maka kita tadi sebagai 5 jari, ini donatur belum ada. Yuk yang hadir di sini katanya pemuda, anak-anak adik-adik kita ini pengen punya kegiatan. Ngedukung nggak? Dukung. Ayo kita bantu, kita bersedekah, niatin untuk maulid. Oh siap. Oh, ya sambil nunggu petugas keliling kita bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Beres. Dengan berakhirnya kelelek keliling, maka berakhir pula ocehan saya di depan bapak-bapak. Ya, mudah-mudahan walaupun sedikit dan rada ngaco, ada ilmu, ada hikmah yang bisa kita ambil dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang buruknya jangan diambil, Pak ya. Ya, tadi wah Nabi Sulaiman aja punya 1000, masa saya nggak bisa? Nah, jangan. Umat Kanjeng Nabi syariatnya dibatasi sampai 4. Itu pun kalau mampu. Mampu apa? Mampu adil. Ngomongin adil masus susah. Udah cukup 1 aja ya. 1 juga yang penting keurus, bisa dididik, bisa diarahkan beribadah kepada Allah supaya bisa memberikan keturunan-keturunan yang soleh ataupun soleha. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Yang baik datangnya dari Allah. Kalau ada kesalahan semata-mata datangnya dari keilapan dan kelepan saya. Akhirnya cukup sekian dari saya. Ada doa sekalian. لا درة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم
ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا سبي رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم وصراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعملا صالحا وعدا اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا غدا في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم السلام اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وضيب برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, demikianlah ceramah agama dan doa penutup yang disampaikan Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Zainal Matsopi. Semoga ceramah beliau tadi dapat kita cerna dan menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, sehingga kita semua dapat menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kepada beliau kami ucapkan jazakumullahu khairan kasir. Alhamdulillah, serangkaian acara malam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-1447 Hijriah di Cendana ini sudah kita lewati. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan di Geria Klaster Cendana tahun ini. Terima kasih kepada panitia, seluruh warga Cendana dan juga semua pihak atas dukungan dan semangatnya sehingga acara ini bisa terlaksana dengan lancar. Kami atas nama kepanitiaan acara mohon maaf dalam segala kekurangan. Begitupun sebagai pembawa acara jika ada perkataan tutur kata yang kurang berkenan di hati. Pada hadirin hadiroh, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.